Lukas pasal 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki weekend. Ya, hari demi hari berlalu begitu cepat. Dan itu membuat kita harus berpikir ya, dan merenungkan kehidupan kita. Apakah yang saya kerjakan hari demi hari itu sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak, karena waktu berlalu begitu cepat, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang masih kecil, masih kanak-kanak, seseorang biasanya belum bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu kita masih ingat kalau kita melihat anak-anak kita, atau bahkan jikalau masih ingat dengan kehidupan kita sendiri. Anak-anak biasanya selalu bertanya kepada orang tuanya, apa yang harus ia pilih? Dan biasanya orang tua memilihkan untuk anak-anaknya. Apa yang terbaik, apa yang bagus, apa yang cocok untuk anak-anaknya. Tetapi ketika seseorang beranjak semakin besar, ia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Biasanya begitu. Ketika orang tua mendidik anak-anak untuk mandiri, tidak melulu bergantung kepada orang tua, maka dalam fase tertentu kehidupan seseorang, ia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak lagi bergantung kepada orang lain. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemandirian, menunjukkan kedewasaan. Ya, bisa memilih apa yang baik untuk dirinya. Seorang mungkin dalam hal makanan bisa memilih, bisa memutuskan mana makanan yang baik untuk kesehatannya dan ia harus konsumsi, dan mana makanan yang tidak baik untuk kesehatannya dan ia harus jauhi. Seperti itu. Menunjukkan kemandirian dan kedewasaan. Dalam kehidupan rohani juga demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Ketika seseorang baru percaya kepada Kristus, barangkali ia perlu dibimbing, ia perlu didampingi untuk bisa memutuskan, untuk bisa menetapkan tindakan apa yang diambil, keputusan apa yang harus dijalankan, berkaitan dengan banyak hal di dalam kehidupannya. Tetapi ketika seseorang bertumbuh di dalam iman, maka ia akan sampai pada fase ia bisa menentukan sendiri, ia bisa memilah sendiri, ia bisa mengambil keputusan sendiri atas tindakan, sikap, perilaku, ucapan, keputusan-keputusan apa yang harus ia kerjakan di dalam kehidupannya sendiri. Itu menunjukkan kemandirian dan kedewasaan seseorang secara rohani. Tidak sedikit-sedikit ia bertanya kepada orang lain. Tidak sedikit-sedikit ia bertanya kepada pembimbing rohaninya barangkali. Sehingga seolah-olah nanti ketika nasihat yang ia terima tidak mendatangkan sesuatu yang baik, maka akan dengan mudah menyalahkan orang lain. Tetapi betul-betul ia mengambil keputusan berdasarkan imannya, berdasarkan apa yang ia pahami mengenai Allah dan kehendaknya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang-orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak menjadi dewasa di dalam iman. Tidak dapat memutuskan, tidak dapat menentukan apa yang harus ia lakukan, tindakan apa yang ia harus ambil, keputusan apa yang harus ia kerjakan dalam hidupnya. Masih bergantung kepada orang lain yang mungkin dianggap sebagai pembimbing
atau bahkan mungkin sebagai pemimpin umat, pemimpin gereja, ya, bertanya, mau melakukan ini, bertanya, mau melakukan ini, bertanya, mau melakukan itu, bertanya. Padahal sudah sekian lama menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca pagi hari ini mengatakan, dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, banyak orang ternyata yang seperti itu, yang mengikut Yesus pada waktu itu dikatakan mereka tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar. Mengapa Ibu Bapak Saudara yang terkasih? Seseorang sebenarnya bisa secara mandiri mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan kehendak Allah. Acuan atau kriterianya apa? Ya tentunya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sehingga jika seseorang bergaul erat dengan firman Tuhan, jika seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, jika seseorang hidup di dalam firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, mendalami firman Tuhan, maka seseorang itu sebenarnya tahu dan bisa mengambil keputusan, dan keputusan-keputusan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah Allah telah memberikan firman-Nya untuk menjadi standar dan kriteria kehidupan kita? Sehingga Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jikalau ada orang Kristen yang masih ragu, terus bertanya di dalam kehidupannya, apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah? Sementara ia sudah jadi orang Kristen sekian lama. Ketika mau melakukan sesuatu, ia harus bertanya kepada pendetanya dulu, kepada pemimpin umatnya dulu. Ia harus bertanya kepada pembimbing rohaninya, sehingga seolah-olah ia tidak bisa memutuskan sendiri. Itu karena seseorang itu belum mandiri dan belum dewasa secara rohani sebenarnya. Dan jikalau kita tarik lagi lebih jauh, mungkin saja kurang bergaul dengan firman Tuhan, kurang memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di akhir pekan ini kita diingatkan oleh Tuhan. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita jadi pengikut Kristus? Apakah ucapan di dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini juga ditujukan kepada kita? Mengapa engkau belum bisa memutuskan sendiri apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah engkau sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun? Ini menjadi perenungan bagi kita di akhir pekan ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dan menjadi motivasi bagi kita. Ayo kita lebih lagi dekat bergaul dengan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga kita tahu apa yang kita harus lakukan ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai pilihan. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita hidup bergaul dengan firman Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita ingat-ingat, saya sudah orang Kristen berapa lama ya? Apakah itu sesuai dengan taraf pemahamanku akan kehendak Tuhan dan rencananya dalam hidupku? Atau masih jauh? Mari kita meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang tahu mana yang benar, yang tahu mana yang tepat untuk kita lakukan, tahu apa yang berguna bagi hidup kita, tahu apa yang memuliakan Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, dalam kehidupan kami tidak memungkiri kenyataan bahwa ada banyak pilihan. Ada banyak hal yang mendatangkan kebingungan dalam hidup kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ketika kami mau mencocokkan pilihan-pilihan kami, opsi-opsi yang ada, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuatu yang benar atau tidak? Sesuatu yang membangun atau tidak? Sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Dan Engkau menginginkan kami sebagai orang-orang Kristen yang tentunya dewasa bisa memahami, bisa memutuskan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan relasi kami dengan Tuhan. Apa yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau tentu tidak menginginkan kami menjadi bayi-bayi rohani, anak-anak rohani. Meskipun kami sudah menjadi orang Kristen sekian lama, yang tidak tahu, yang kadang-kadang tidak tahu harus memutuskan yang seperti apa. Kami ragu, dan itu tentunya menjadi satu peringatan bagi kami untuk kami lebih menilik kehidupan kami, persekutuan kami dengan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang tahu mana yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat menjalani hari ini, sepanjang hari ini dengan berbagai-bagai pilihan yang ada. Yakinlah jikalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan tahu ini berkenan kepada Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin.